Pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silahkan salah satu memimpin doa. Andihat, Bu. Oh ya, Andihat silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andihot. Ayo dipersiapkan alat tulisnya dan bukunya sambil saya presensi. Arjono, Hayuni, kenapa nggak masuk? Oh, Firsi? Oh, baik. Wisnu? Nggak ada. Oh, acara bersama mungkin ya? Oke. Gimana kabar kalian? Sehat? Ayo berdiri dulu, kita mulai dengan ice breaking kecil-kecil. Ayo silakan. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Ibu contohin dulu ya. Semangat, semangat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Oke, bisa duduk lagi. Baik, kita akan mulai pembelajaran menyambung materi yang kemarin pada bab indahnya hidup rukun. Nah, pada materi yang kali ini kita akan membahas tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di sini ada yang tahu beragam itu apa? Bermacam-macam, betul sekali. Ada yang lain? Banyak, ya. Di sini kan juga kalian dari latar belakang yang beragam. Bisa jadi hobinya beragam. Mungkin Mas Arjono hobinya apa? Tidur. Mbak Dwi? Mbak Dwi hobinya? Manjat pohon. Berenang. Mas Andri manjat pohon tadi? Boleh. Mencuri? Nggak baik ya kalau mencuri mangga milik tetangga. Alangkah lebih baiknya kita meminta izin terlebih dahulu untuk meminta. Nah, bagus. Loh, itu kan juga nggak baik. Harus izin dulu baru mengambil. Nggak ada orangnya, tungguin dulu sampai ada orangnya. Tunggu dulu. Kalau enggak, kita makan milik sendiri. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, menganalisis keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu merupakan negara dengan berbagai kekayaan, baik itu budaya, alam, hewan, itu sangat beragam. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa mulai dari hal kecil terlebih dahulu, yang tadi seperti perbedaan hobi. Nah, perbedaan hobi kita harus jadikan itu sebagai pengamalan sikap kebersamaan, bukan malah menjadi suatu pemicu terjadinya pertengkaran, saling mengejek apabila tidak sesuai dengan yang kita kita harapkan. Nah, baik, untuk selanjutnya Ibu akan membuat kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3, kelas 6. Nah, di situ kalian sudah mendapatkan wilayah masing-masing, ada dari wilayah Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Nah, itu kalian sekarang Ibu tugaskan untuk mencari budaya, suku, kemudian ada pakaian adat, rumah adat, seperti itu ya. Kalian tuliskan di sampingnya. Samping itu ada
yang kosong kalian bisa tuliskan. Silahkan cari di referensi seperti buku atau atlas. Ayo silahkan dibuka. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Terus kalian nanti maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kalian. Berapa menit, Bu? 5 menit. Cepet banget. Apa aja Tadi ada suku, kemudian ada budaya, pakaian adat, makanan. Ayo, sudah sampai mana? Sudah ketemu atau belum? Ini Malaysia, Bu. Apa? Malaysia. Ini kalian cari yang Kalimantan ya. Oh, lah ini tulisannya Malaysia. Yaitu kan berdampingan. Udah selesai? Belum, Bu. Udah. Ada kesulitan? Bugis, Mandar. Gimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Yang singkat-singkat saja ya guys ya. Sudah? Minimal berapa, Bu? Berapa suku, Bu? Ini ada suku ini ada Bugis, Mandar, Toraja, Mamasa. Terus pakaian adat gitu, terus Nggak tahu kan? makanan. Toraja, Bu. Di Sulawesi ada agama atau apa gitu? Oh, sana tuh Kristen, Islam. Oke, sudah paham? Mungkin makanan khas dari Sulawesi itu apa? Udah? Sudah semua? Sudah? Gule pakai. Oke. Udah? Kelompok sini? Bentar lagi, Bu. Oke. Udah selesai kelompok sini? Ada kesulitan nggak? Enggak. Udah banget. Oke, 1 menit lagi ya. Nah, itu tadi kita belajar tentang contoh keragaman. Nah, kalian bisa menulis bahasa, budaya, adat, agama, dan kebiasaan yang ada di wilayah tersebut. Mungkin kalian bisa mengambil salah satu contoh. Oke, sudah selesai ya? Sudah? Sudah semua? Perwakilan masing-masing 1 orang ya untuk membacakan hasil tulisannya. Ayo, silakan maju semuanya. 1, perwakilan 1-1. Semua tentang itu. Ya, semua. Yang mana yang lain? Ayo kelompok yang lain silahkan maju. Semua. Perwakilan kelompok 1-1. Nah, oke, sekarang mungkin dari 1 persatu untuk menyampaikan hasil tulisan kelompok kalian kepada teman-teman yang lain. Ayo, dimulai dari Mas Tri. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ini membahas tentang keragaman di Pulau Kalimantan. Nah, jadi Pulau Kalimantan itu adalah pulau terluas di Indonesia. Dan ternyata teman-teman, keberagaman di sini adalah suku.
di Kalimantan itu tidak hanya dihuni oleh suku Dayak, tapi ada juga loh suku Banjar, Agabak, Kutai, Melayu, Jawa, dan lain-lain. Dan semuanya itu hidup berdampingan, damai. Seperti semboyan kita berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mas Tri. Selanjutnya Mas Andri. Kelompok kami mendapatkan Pulau Jawa dan kami memetakan keberagaman yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya adalah suku Jawa, suku Tengger, suku Sunda, suku Cadang. Kemudian ada rumah joglo, ada udeng atau ikat kepala kalau di Sunda. Kemudian ada blangon kalau di Jawa. Dan untuk kebudayaannya ada wayang. Wayang ini meliputi ada wayang kulit, wayang golek dan lain sebagainya. Ini hampir di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan di Y itu ada kebudayaan wayang. Terima kasih. Sama-sama. Berikan tepuk tangan untuk Mas Andri. Dilanjutkan Mas Arjono. Ya. Senyum Jong. Senyum Bu. Selamat pagi teman-teman. Kita mendapatkan bagian tetangganya Kalimantan tadi Sulawesi. Jangan terdampingan. Iya siap. Kamu kapan berani? Ayo Mas. Di sini ada beberapa suku yang kami tulis, ada suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Mamasa. Nah, di dalamnya itu ada, kalau dari pakaian baju adat ada baju bodoh dari dia Bugis. Nanti di sesi Google. Dan kalau untuk agamanya sendiri itu beragam, ada Islam, Kristen, dan termasuk pekerjaan juga ada masyarakatnya. Kemudian kalau rumah adat ada yang disebut Kempunan yang berasal dari Toraja, terus ada Balang Bokua yang dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, Gua kalau nggak salah. Itu aja dari penyampaian dari kami. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Dilanjutkan Mas Lukman, ayo. Selanjutnya ini dari tetangga jauh Sumatera. Gambarnya mana? Ditunjukin. Iya, nah, tapi di sini saya mengambil dari salah satunya. Sumatera itu kan banyak ya. Ada Ya. Sumatera Utara, Sumatera Timur nggak ada. Jadi di Sumatera Utara kami mencontohkan salah satu suku yang ada di sana yaitu suku Batak. Nah, suku Batak tersendiri ada terbagi-bagi lagi. Jadi sini kami mengerucutkan satu yaitu suku Batak Toba. Nah, untuk bahasanya di sana bahasa Batak dan budayanya situ ada beragam. Salah satunya ada tortor, mosak Batak juga. Lalu untuk pakaian ada ulos Batak. Untuk kuliner banyak, ada naniura, sombong, gulai paket, rendang, dan untuk minuman khasnya itu tuak. Untuk rumah adatnya disebut juga rumah bolon. Kalau agama banyak, ada Kristen, Protestan, Islam juga, dan kepercayaan banyak. Sekian. Berikan tepuk tangan. Bisa duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, dari itu semua kita tahu bahwa Indonesia bukan hanya terdiri dari sedikit dari suku, kemudian ada bahasa. Pasti masing-masing wilayah mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nah, bagaimana perasaan kalian mengetahui bahwa Indonesia ini mempunyai keberagaman yang sangat unik dan juga sangat kaya ini? Senang. Kemudian bersyukur. Ini kategorika. Ya, betul. Nah, kemudian bagaimana sikap positif kita dalam menghadapi perbedaan? Saling menghargai. Menghakimi. Menghakimi apa, Mas? Tadi saya salah baca semua tulisannya, Bu. Oh. Nah, seperti yang tadi, misalnya Mas Arjono ini suka, hobinya apa, Mas?
Tidur. Apa Mas hobinya? Futsal. Kemudian Mbak Dwiana hobinya apa? Berenang. Nah, bagaimana tanggapan Mas Arjono kalau Mbak Dwiana ini hobinya berenang, sedangkan dia berbeda dengan Mas Arjono yang suka futsal? Ya udah renang aja. Nah, berarti kan kita nggak bisa memaksakan hobi orang lain harus sesuai dengan yang kita hobikan. Nah, yang pertama, toleransi. Toleransi itu berarti menghargai perbedaan tanpa menghakimi. Nah, kita harus menghargai. Misalnya Mas Arjono sukanya futsal, kemudian Mbak Dwiana sukanya berenang. Nah, kita nggak boleh memaksakan Mbak Dwiana untuk harus ikut futsal, gitu. Kemudian empati, memahami perasaan orang lain. Nah, ketika yang tadi, berarti kalau sudah bisa menghargai, pasti sudah bisa melaksanakan yang namanya empati dengan memahami perasaan orang lain. Tidak memaksakan orang itu untuk ikut pada kesenangan kita. Nah, kemudian yang ketiga, kerjasama. Nah, meskipun berbeda-beda, harus tetap ada kerjasama. Nah, misalnya pada saat ada acara class meeting, setelah UAS dan setelah UTS. Nah, itu pasti ada beraneka ragam lomba-lomba yang diadakan. Seperti ada membuat poster, kemudian ada drama, kemudian ada menyanyi. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan agar kita mendapatkan hasil yang baik, ya, bagus, baik. Kemudian sama. Nah, apa yang terjadi apabila kita tidak rukun? Konflik, kemudian berantem. Terus? Nah, itu semua harus kita hindari dengan yang tadi. Kita harus saling menghormati, saling menghargai agar tidak terjadi perselisihan dan juga pertengkaran. Ya, terpotong itu. Nah, kemudian salah satu hal yang paling penting untuk kita meningkatkan kebersamaan dan keberagaman yang utama adalah mengenal satu sama lain dulu. Apabila kita sudah mengenal, misalnya tadi Mas Arjono suka berenang, kemudian Mbak Dwi sukanya, Mas Arjono sukanya futsal, kemudian Mbak Dwi sukanya berenang, pasti kalian sudah tahu, oh ternyata si itu sukanya ini, terus si Arjono sukanya ini. Nah, itu kita bisa nanti tidak memaksakan lagi. Kemudian yang kedua, komunikasi yang baik. Mungkin dari nadanya, intonasinya, kemudian juga tidak berbicara kasar. Oke? Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, tugas proyek kalian yang harus dilakukan minggu depan, kalian masih ingat nggak? Sudah sampai mana tugas proyek kalian? Yang saya suruh untuk membuat acara festival budaya mini, menampilkan yang tadi. Ada dari Kalimantan ada apa, kemudian dari Jawa ada apa. Mungkin kalian bisa langsung dibuat minggu depan untuk festival budaya mininya. Sonhorek bisa, Bu? Apa? Sonhorek? Nggak apa-apa. Itu nanti kita bisa padukan dengan musik. Nah, kalau nanti ada yang bernyanyi, mungkin Mbak Evita mau menyanyi? Boleh? Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Terima kasih. Rahayu.